itu kan pada dasarnya nggak beda dengan kasus AG David kan, nggak beda. Cuma pertanyaannya adalah apakah bapaknya juga nanti di proses pidana selain kode etik, karena membiarkan itu termasuk juga dugaan tindak pidana, gitu loh. Jadi apakah itu kita belum tahu, tapi yang jelas bahwa itu udah kena banget, gitu. Ya. Kira-kira apa lagi? Katanya kalau katanya Bang Hotman siap bantu untuk korbannya gitu. Ini apa benar apa seperti apa? Hotman 911 selalu siap untuk kasus-kasus yang bersifat nasional, viral dan menyangkut hak asasi manusia. Hotman 911 banyak benar kasus datang, tapi banyak kita tolak karena bersifat private bisnis gitu loh. Misalnya masalah tanah, masalah pribadi yang tidak bersifat hak asasi manusia, itu banyak benar saya tolak. Tapi kalau kasus seperti ini, anytime kalau diperlukan kita siap. Memang sudah banyak benar, setiap ada kasus begitu secara nasional pasti netizen akan forward ke saya. Dan kalau datanya lengkap biasanya saya viralkan. Tapi tetap kita biasanya selalu menunggu dihubungi oleh keluarganya. Tapi kan ini kan sudah jadi atensi, saya kira sudah tidak terlalu urgen lagi pengacara karena sudah menjadi isu nasional. Yakinlah dengan viralnya kasus itu, maka itu sudah lebih hebat dari bantuan pengacara. Itu sudah lebih hebat dari bantuan pengacara. Tapi Bang Hotman selalu siap kan untuk membantu. Sama ibunya pun sudah chattingan, halo Horas sudah begitu. Tapi kan saya melihat tidak ada lagi, kecuali dulu sebelum viral datang ke saya itu pasti saya viralin. Tapi kan ini udah meledak, ya sudah. Mungkin ada pahlawan yang berani memviralkan video itu, karena memviralkan video seperti itu juga harus hati-hati, bisa kena undang-undang ITE gitu kan. Tapi kebetulan kadang-kadang non sarjana hukum lebih berani dari sarjana hukum, karena kita itu kan terlalu banyak pertimbangannya sebelum memviralkan sesuatu. Ya itu kebetulan ada yang memviralkan dan memang nyata-nyata kelihatan sekali memenuhi unsur semuanya. Gitu. Komunikasi ke keluarganya seperti apa tadi Bang Hotman seperti bilang? Nggak hanya sekedar say hello, ya hanya itu doang. Tapi kan karena baru kemarin-kemarin, karena sebelumnya kan banyak banget warga yang memforward ke saya, tapi baru belakangan ini dikasih nomornya. Baru 3 hari ini dapat nomornya, hanya sekedar say hello, nggak ada pembicaraan lebih berupa bantuan lagi karena memang kasusnya kan sudah on the track gitu loh. Sudah mendapat atensi seluruh Indonesia dan itu sudah nggak akan jauh-jauh itu nanti dengan kasus korban David. Ya. Tapi apakah kalau tadi kan kalau menunggu kan kalau Bang Hotman karena kita hanya menunggu, tapi ada rencana kayak menawarkan nggak sih Bang Hotman? Kita pada dasarnya nggak pernah menawarkan, ya. Walaupun ini gratis, tapi kalau memang dibutuhkan anytime, ya kita siap. Apalagi kasus yang nasional seperti ini, itulah selama ini 911 gitu. Ya. Bang, melihat korban sendiri seperti apa sih Bang? Kalau dari sudut pandang praktis hukum? Itu kan hanya perselisihan anak muda biasa yang bisa terjadi bagi semua orang, bagi keluarga kita. Salahnya adalah kenapa terlihat di video itu sudah begitu dianiaya kok bapaknya berdiri saja. Harusnya bapaknya punya insting bahwa itu bukan hanya membahayakan anaknya, tapi juga membahayakan dianya. Ya, apalagi dia kan sebagai aparat, itu kesalahan bapaknya, terlalu egonya terlalu tinggi. Apalagi ada yang memvideoin. Kalau soal perselisihan itu mungkin masih biasa, tapi dianiaya begitu di hadapan orang tua itu fatal sekali, apalagi dia adalah aparat polisi. Artinya sanksinya sendiri seperti apa Bang? Bakal berat kan? Itu nggak akan beda jauh dengan kasus Dandi, cuma mungkin karena tidak terlalu parah seperti David, tapi pasalnya juga pasti sama, ya. Cuma kan ini saya udah ke dalam kali ya. Ya. Lanjut lagi. Ya itu kira-kira ya. Artinya ada pembiaran, adanya kekerasan. Ada penganiayaan dan ada pembiaran. Jadi
sebenarnya bapaknya pun bisa kena. Ya. Nah ini yang menarik kan akhirnya sang ayah juga menjadi terlibat di kasus si anak ini. Ya itu, jadi secara kode etik sudah pasti salah. Jangankan sebagai orang tua, sebagai aparat polisi pun kalau melihat ada penganiayaan begitu harusnya dia cegah. Ini anaknya kandung seolah direstui, bahkan katanya disuruh ambil senjata laras panjang segala macam. Jadi secara hukum itu bisa juga itu diproses ke arah pidana untuk bapaknya. Tapi mungkin sekarang ini masih taraf ke arah kode etik. Dan akhirnya si bapak ini diusut oleh pihak yang lain terkait dengan waris kekayaannya. Itu nanti bisa melebar kemana-mana. Artinya kasus-kasus yang tidak wajar nggak ada bedanya dengan Rafael. Nanti kan akan terbongkar semuanya. Ya itulah resikonya. Makanya itulah harusnya bapaknya memikirkan itu. Ya. Bang, sempat abang kaget juga ketika kita berbicara soal David dengan biaya kesembuhannya sampai 2M itu gimana? Saya pernah bilang ke pengacaranya keluarga David, kalau penganiayaan tersebut kan melalui LPSK, ganti rugi itu bisa disatukan dengan tuntutan jaksa. Tapi itu biasanya kecil. Makanya saya bilang mendingan gugat ganti rugi, gugat seluruh yang terlibat dan orang tuanya. Itu saran saya waktu itu sama pengacara dari David. Tapi kata pengacaranya katanya yang dihitung oleh LPSK jumlahnya sangat besar. Cuma ya kita lihat nanti lah. Tapi biasanya kalau ganti rugi disatukan dengan tuntutan pidana seperti itu, biasanya ganti ruginya nggak begitu besar. Makanya saya bilang gugat ganti rugi perdata, perbuatan melawan hukum. Gugat material dan imaterial, begitu. Jadi gugatannya ada 2 ya? Ya, Dipisah. dipisah. Oke? Sedikit Bang mungkin soal yang kemarin Dr. bilang soal dia viral karena iya. Terus abang juga merespon karena ada pengancaman itu mungkin